Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa, semoga di akhirat nanti Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah tempatkan kita di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya tidaklah Allah mengutus orang Rasul kecuali Dia memerintahkan Rasul tersebut agar mengajak kaumnya kepada tauhid, yaitu memurnikan ibadah dan penyembahan hanya kepada Allah semata. Perintah untuk bertauhid ini secara otomatis mengandung konsekuensi berupa larangan keras dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Seluruh ulama sepakat bahwa tidak ada amalan yang paling utama melebihi tauhid dan tidak ada dosa yang paling besar melebihi syirik. Syirik merupakan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar, merupakan amal perbuatan yang terburuk, kezaliman yang paling besar, dan syirik akbar yang akan menjadi sebab hancurnya seluruh amal ibadah seseorang. Begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan kepada kita betapa buruknya perbuatan syirik ini. Di antaranya adalah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa syirik merupakan dosa yang tidak terampuni. Di antaranya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa 48. Lalu Allah juga menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang berbuat syirik berarti dia berada dalam kesesatan yang jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. An-Nisa 116. Dan yang lebih mengerikan lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memvonis haram masuk surga bagi para pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah kita mencermati ayat-ayat di atas, maka hendaknya kita semua selalu waspada dan menjauhi perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar insyaallah mayoritas kita kaum muslimin sudah mengetahuinya, seperti meminta atau berdoa kepada selain Allah, meyakini ada pencipta dan pemelihara alam selain Allah, berkeyakinan bahwa selain Allah ada yang berhak diibadahi, dan masih banyak contoh yang lainnya. Namun syirik kecil, terkadang kita tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh jenis syirik yang satu ini.
Sehingga kalau kita mengamati di sekeliling kita, ternyata masih ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang terjebak dalam syirik kecil tanpa mereka sadari. Padahal syirik kecil ini merupakan salah satu hal yang sangat dikhawatirkan karena dapat menjadi perantara kepada syirik besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita perhatikan beberapa contoh syirik kecil ini yang mungkin masih banyak terjadi di tengah-tengah kita, dengan harapan agar menjadi tambahan ilmu bagi kita yang belum mengetahui dan menjadi pengingat bagi kita yang telah lupa. Di antara contoh bentuk syirik kecil adalah riya dalam beribadah, yaitu seseorang melakukan suatu ibadah atau bentuk pendekatan diri kepada Allah, namun di samping itu ia bertujuan agar dilihat atau dipuji oleh sesama manusia. Ini merupakan bentuk syirik yang tersembunyi atau syirik khafi yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa para sahabat beliau. Bila para sahabat masih dikhawatirkan akan tertimpa hal ini, maka bagaimanakah lagi dengan kita semua yang sangat jauh keimanannya dibandingkan mereka. Sungguh kita harus sangat lebih takut jika hal ini menimpa kita semua. Di antara caranya adalah dengan banyak berlindung kepada Allah dari syirik, baik syirik yang kita ketahui maupun yang tidak kita sadari. Lalu kita harus senantiasa memperbaiki niat dan keikhlasan kita dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Kita sadari penuh bahwa hanya Allah lah yang paling berhak mendapatkan segala bentuk peribadatan. Sedangkan manusia sama sekali tidak berhak. Mereka semua sama sebagai hamba di hadapan Allah. Maka janganlah sekali-kali kita mencari muka dan pujian di hadapan manusia dalam ibadah yang kita lakukan. Kemudian, bentuk syirik kecil yang lain adalah bersumpah dengan menyebut selain Allah. Berkenaan dengan ini terdapat hadis Rasulullah SAW yang sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa hal itu termasuk kekufuran atau kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh berikutnya dari syirik kecil yaitu tatayyur, yaitu merasa sial atau naas karena melihat jenis burung tertentu, dan termasuk juga binatang lain secara umum. Merasa sial dengan angka tertentu, hari dan tanggal tertentu, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik, dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali terbesit dalam dirinya sesuatu dari hal itu. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dengan tawakal." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Demikian juga ma'asyiral muslimin, termasuk syirik kecil yaitu memakaikan gelang dari benang dan lainnya kepada anak-anak dengan tujuan untuk menolak bahaya atau bala, memakai dan menggantungkan jimat tertentu untuk mencegah pengaruh ain, untuk mendatangkan keberuntungan, dan yang semisal dengan ini semua. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah karena mengotori tawakal kita, mencemari tauhid kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang orang yang memakai jimat, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah beberapa contoh perbuatan syirik yang amat dibenci oleh Allah. Semoga Allah melindungi dan menjauhkan kita semua dari segala bentuk kesyirikan, syirik yang besar maupun syirik yang kecil, syirik yang terang maupun yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.